Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang terhormat sahibul majlis Al-Habib Said Al-Hasni Al-Hasani, yang terhormat guru kita Syekhuna Habib Salim Syahab Al-Hasani, para habaib, para ulama, para ustadz, para ustazah yang saya hormati, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita semua selalu menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Karena ada Habib Salim di sini, ya mungkin Habib Salim saja nanti yang ceramah. Kita membacakan manaqib Abuya Sarwani ya dengan mungkin ya pengalaman kita itu penting ya, pengalaman kita ini bersama beliau, karena alhamdulillah kita ini keponakan yang pertama yang beliau didik ya. Habis itu baru adik-adik kita, sepupu kita. Tapi yang pertama beliau didik itu alhamdulillah kita sendiri ya. Itu yang pertama. Kebetulan waktu itu beliau masih belum punya anak kan. Jadi banyak amalan-amalan, banyak ilmu-ilmu, dan memang guru pertama kita adalah beliau Abuya Sarwani itu kan. Baru dengan yang lain ya, Makanya dari itu malam kemarin kan Guru Muhammadun sudah membacakan manaqib Abuya kita, yang mana beliau dilahirkan pada tanggal 8 Agustus ya. Pada tanggal 8 Agustus 1950 ya. Itu hanya perkiraan ya, tidak betul-betul yakin. Kenapa? Kita tidak begitu banyak mendata daripada kelahiran Abuya ini ya. Setengah daripada yang kita ambil dari bapak kita sendiri, abah kita Haji Mawardi Zuhri, bahwa Abuya Sarwani ini penyebab dinamai Ahmad Sarwani itu adalah ketika kakek kita Zuhri ya pergi ke Martapura. Waktu itu beliau bertemu dengan Guru Muhammad Sarwani Abdan. Waktu muda sekali gitu kan. Kata beliau beliau melihat waktu itu masih gagah-gagahnya gitu kan. Guru Bangil ini kan orang yang gagah sekali gitu kan. Baru datang dari Mekah lagi kan. Kemudian waktu itu kan misi beliau meminta kepada guru pengasuh Darussalam waktu itu untuk supaya mengutus seorang guru agar dibawa ke kampung kita, ke Sungai Gampah, untuk mengajar di sana, supaya membina masyarakat di sana gitu kan. Makanya kan yang disebutkan semalam Abuya itu lahir bertepatan dengan pembukaan pertama pembangunan Madrasah Sulamul Ulum, yang mana yang membangun dan mengasuhnya adalah Guru Marzuki ya, Guru Marzuki
yang beliau ini kan keponakan Syekh Kasful Anwar, ya, keponakan. Jadi lama beliau mengajar di sana. Jadi ketika Kai itu ke Martapura melihat guru Muhammad Syarwani Abdan ini, beliau waktu itu nenek ya hamil waktu itu. Jadi nenek hamil, beliau minta izin dengan guru Muhammad Syarwani Abdan, guru bini ulun hamil, kalau ulun dapat anak laki-laki ulun minta izin supaya ulun namai dengan nama sempian, gitu kan. Jadi kata beliau, silakan berikan aja nama anakmu dengan namaku, gitu. Dapat restu dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian setelah itu pulang ke kampung, tidak lama lahirlah dapat memang anak laki-laki, ya. Kemudian beliau namai Ahmad Syarwani, ya, Ahmad Syarwani. Kemudian juga ya setengah daripada berkah, ya, beliau ini Abuya Syarwani ini berkat doa daripada guru Marzuki itu. Guru Marzuki ini kan orang wali besar, ya kan, orang wali yang pertama mendidik Abuya Syarwani, gitu kan. Jadi Kai itu sangat cinta, sangat sayang dengan guru Marzuki itu. Sampai dikisahkan pada satu tahun waktu itu kan betani di kampung. Guru Marzuki ini sawah beliau rusak, tidak gagal panen, gitu kan. Jadi hanya punya Kai Zuhri yang berhasil ada panen, gitu. Tidak begitu banyak juga sih, ya. Habis itu apa? Beliau kasihan dengan guru Marzuki ini. Jadi hasil panen itu beliau bagi dua. Jadi separuh untuk guru Marzuki, separuh untuk beliau, gitu kan. Waktu itu guru Marzuki ini mungkin beliau dapat hal mendoakan, ya, dengan Kai. Kata beliau, Pak, mudah-mudahan kamu nanti dapat anak yang alim, gitu kan. Jadi rupanya doa beliau itu dikabulkan pada sosok Abuya Syarwani ini. Kenapa? Kai rahimahullah ta'ala, beliau itu bukan tergolong ulama besar, tapi memang Kai itu orang soleh, orang sangat fanatik dengan agama memang. Tapi bukan tergolong ulama yang sangat alim, enggak, ya. Memang beliau kan setelah datang guru Marzuki itu belajar dengan guru Marzuki juga. Akhirnya jadi besan, ya, jadi besan. Bapaknya Ustadz Mahmud itu kan, Paman Syarkani itu kawin dengan anak guru Marzuki ini. Jadi mamanya Ustadz Mahmud itu kan anak guru Marzuki itu, ya. Ya. Jadi rupanya ya bersambung, ya. Kemudian jadilah ya beliau sendiri yang ketika mulai besar Abuya Ahmad Syarwani ini, guru Marzuki lah yang banyak mengajari beliau. Kemudian melanjutkan ke Darussalam, setelah itu melanjutkan ke Bangil. Nah dari Bangil itulah guru Bangil memerintahkan beliau untuk ke Mekah, ya, untuk ke Mekah belajar di sana, ya, belajar di sana. Dan bahkan waktu itu guru Muhammad Syarwani Abdan memerintahkan kepada Abuya Syarwani waktu mau berangkat ke Mekah untuk menemui Said Muhammad Amin Qutbi. Jadi kata Abuya Syarwani waktu itu, guru Said Amin Qutbi kan sekarang sudah khalwat. Beliau tidak menerima tamu lagi, gitu kan. Betul, memang waktu itu sudah khalwat, beliau sudah tidak menerima tamu lagi, gitu kan. Kata beliau, nanti beliau yang menemui kamu, gitu kan. Nggak usah kamu nemui Sidin, gitu kan. Sidin akan menemui kamu. Dan bawa suratku ini, ditulis surat. Kamu bawa surat ini ke Mekah, sudah jangan datang ke rumah Sidin, enggak perlu.
duduk aja kamu di apa di Masjidil Haram, nanti beliau yang nemui kamu gitu kan. Habis itu pergilah Abuya Sarwani ini kan ke Mekah, ya waktu itu muda sekali lah, waktu muda sekali. Kata beliau apa? Ini kisah dari Abuya sendiri gitu kan. Beliau datang ke Mekah seperti di Mekah enggak seperti sekarang ya. Dulu masih kosong, kalau sebelum subuh itu sepi gitu. Bahkan jam-jam 7 itu sepi di samping Masjidil Haram itu ya. Kalau jangankan tahun yang Abuya yang datang ke sana tahun 70-an, awal tahun 80-an aja, awal-awal guru datang itu ke sana masih sepi di Mekah itu, masih sepi. Jadi apa? Beliau pergi tiap hari pergi ke Masjidil Haram salat subuh. Jadi biasa beliau awal-awal datang ke Masjidil Haram. Kata beliau waktu sebelum subuh, waktu itu pada satu hari ada orang datang. Jadi beliau duduk di Masjidil Haram, orang datang sendiri. Sarwani, mana surat dari Sarwani Abdan katanya. Jadi beliau lihat, oh ini Said Amin Qutbi. Ya memang Said Amin Qutbi yang datang, karena mungkin beliau pernah, Abuya Sarwani waktu di Bangil sudah pernah melihat gambar Said Muhammad Amin Qutbi waktu itu. Habis itu baru beliau berdiri, ya dikasih surat dari guru Sarwani Abdan itu. Nah, itulah yang menyampaikan, menyambungkan. Sebenarnya itu kan surat itu penyambung Abuya Sarwani dengan Said Amin Qutbi itu ya. Jadi beliau datang, diambil, ya dikasih uang lagi gitu kan sama Said Amin Qutbi itu. Banyak uangnya gitu kan. Beliau juga kisah Abuya Sarwani berkisah itu. Kata beliau apa? Abuya Sarwani itu waktu di Mekah beberapa kali bertemu dan bersalaman dengan Said Amin Qutbi ini. Kata beliau sering aja Said Amin Qutbi itu jalan-jalan di pasar, tapi orang tidak ada yang memperhatikan gitu kan. Kadang-kadang beliau belanja, beli sayur kah, beli apa di pasar, tapi orang Mekah itu kan senangnya seperti itu. Jadi mereka belanja itu sendiri gitu kan ya. Jadi pergi ke Mekah, ke pasar, ketemu sering bersalaman dengan Said Amin Qutbi ini. Itu apa? Itu diantar oleh surat guru Bangil memang ya. Jadi apa? Setelah itu ya mungkin pengalaman guru sendiri dengan Abuya ini, ketika beliau waktu itu pada tahun 82 ya. 82 Abuya Sarwani itu pulang kampung sebentar ya, tidak selamanya ya. Itu beliau pulang yang pertama ya. Jadi waktu beliau pulang ke kampung, beliau lihat anak-anak itu kan. Kebetulan waktu itu guru mungkin di kalangan anak-anak yang sebaya di dalam keluarga itu guru paling ahli lah baca Quran. Karena apa? Guru waktu itu sudah pernah juara provinsi tilawah tingkat kanak-kanak. 1 tahun yang sebelumnya itu guru pernah mewakili Kalsel MTQ nasional di Aceh waktu itu tahun 81. Jadi ketika Abuya ini pulang melihat kita, rupanya ya beliau ada firasat lah, mungkin anak ini bisa dididik lah gitu kan. Kata beliau apa? Kamu ikut Abuya aja ke Mekah gitu kan. Ya menghafal Quran di sana lah kata beliau kan. Habis itu enggak ada rencana sama sekali itu ya, enggak ada rencana. Nggak ada kabar bahwa guru yang dipilih gitu kan. Akhirnya dibawa ke Mekah tahun 82 itu kan. Jadi apa? Di sana belajarlah kita ya, dan kita disekolahkan di Saulatiyah waktu itu, di Madrasah Saulatiyah. Iya, Syekh Abdullah Al-Lahji, Syekh Ismail Zain waktu itu, bahkan Syekh Iwat Bapadal masih mengajar di sana. Iya. Jadi apa? Tapi di rumah juga belajar dengan beliau ya. Kita ini yang ya seperti kita sebutkan tadi, guru pertama kita ini adalah Abuya Sarwani ya. Emang Abuya Sarwani kan
yang pertama membawa guru ke Mekah, yang mengawinkan juga. Yang mengawinkan abuya itu kebetulan kan istri guru itu kan keponakan istri abuya yang pertama dulu. Jadi disambungkan lah kayak gitu. Jadi kawinnya di Mekah waktu itu. Jadi dibawakan lagi istri, dibawakan ke sana kawin di Mekah. Jadi mamanya itu sempat 2 kali berhaji di Mekah. Sampai anak guru yang pertama itu kan yang perempuan itu waktu dilahirkan abuya yang pertama membawa tawaf itu Abuya Sarwani gitu kan. Karena beliau kan senang dengan anak kecil gitu kan. Dan yang memberi nama Fatimah Zahra itu kan beliau juga. Bahkan yang membidani beliau juga gitu kan di sana. Waktu lahirnya enggak di rumah sakit. Jadi beliau sendiri. Makanya yang pertama memang kan anak gitu yang pertama, jadi dibawa beliau sendiri yang bawa tuh tawaf di Ka'bah itu kan. Itulah jadi banyak ijazah yang beliau berikan kepada kita tentunya saja, terutama amalan ya. Guru ingat amalan yang termasuk yang paling pertama beliau ijazahkan, bahkan waktu belum pergi itu, waktu pertama bertemu di sini waktu beliau pulang itu adalah Hizib Nawawi dengan Ratib Haddad itu yang pertama beliau ijazahkan, beliau suruh kita mengamalkannya. Kemudian ketika ke Mekah itu yang beliau ijazahkan juga Dalailul Khairat, tapi sehataman sini suruh gitu kan, kada per hari itu. Jadi membacanya itu sehari sehatam, bukan seminggu sekali hatam dah, itu kan. Itu yang disuruh sidin. Dan ya itulah yang kita, guru tidak mengaku juga yang betul-betul konsisten, tapi alhamdulillah lah itu yang kita usahakan untuk kita amalkan terus menerus. Dan memang sanatnya juga ada ya, secara umum ya di sini mungkin dengan sanat Abuya Sarwani ya kita ijazahkan secara ijazah ammah ya kita ijazahkan semua yang kita riwayatkan dari Abuya Sarwani. Dan alhamdulillah di rumah kita kan ada sudah ijazah ammah itu, ijazah umum dari Abuya Sarwani kepada, mungkin sudah ada ya bukan itu umum semuanya dari tanda tangan beliau itu semua amalan-amalan, semua sanad-sanad, semua riwayat itu kan beliau ijazahkan. Dan memang inisiatif kita sendiri sih dengan teman-teman dari guru-guru supaya apa, kita itu betul-betul bersambung dengan Abuya Sarwani melalui ijazah yang diizinkan oleh beliau gitu kan. Jadi alhamdulillah masih ada di rumah lembaran ijazah umum itu ya. Itu bagus ya, artinya itu semua yang ya bapak-bapak di sini kan pasti ada amalan-amalan yang beliau suruh, ada amalan-amalan yang beliau ijazahkan. Dengan dasar itu berarti bersambung sudah ya. Mungkin nanti ada kesempatan diperbanyak, itu bisa insyaallah. Itu salah satu daripada ijazah Abuya kita ya. Ya guru seperti guru sebutkan ya, paling banyak yang mengajari guru ini yang pertama membuka jalan itu Abuya memang ya. Yang lain setelah itu kita bisa berjalan ya, setelah beliau ajari kita bisa berjalan, bisa memahami segala ilmu yang lain-lainnya dengan berkat Abuya Sarwani. Itu semuanya salah satu daripada ya pengalaman kita dengan Abuya Sarwani. Sampai memang kan beliau kan misi pertama yang mengajari kita itu adalah untuk membantu beliau di dalam menjalankan pesantren. Setelah itu kan ya dikirimlah adik-adik kita ya. Pokoknya Abuya Sarwani itu kan di dalam mendidik keluarga itu tidak pilih kasih. Pokoknya siapa yang mau sejalan dengan beliau bantu, siapapun dari keluarga itu kan. Tidak pilih kasih, bukan hanya
anak isinya Haji Mawardi aja enggak, semuanya dibantu oleh Abuya kalau ingin ikut dengan misi beliau ya. Tapi kalau misinya beda, beliau ya seadanya saja. Tapi kalau untuk misi ilmu ya, menuntut ilmu ya beliau dukung gitu. Beliau dukung, yang terutama ya doa dari beliau itu yang memang yang paling mumpuni dengan paling bermanfaat bagi kita ini. Kemudian ya berkat doa beliau lah ya kita ini bisa meneruskan, meneruskan daripada perjuangan beliau, meneruskan pondok pesantren. Walaupun terus terang guru sendiri waktu beliau sakit-sakitan itu agak ragu, bisa enggak kami ini melanjutkan pondok pesantren itu gitu kan. Dan juga terpikir kira-kira orang mau enggak belajar masih di situ gitu kan. Terpikir seperti itu. Karena apa? Karena pertama itu kan yang dipandang, dilihat itu sosok Abuya Syarwani ya. Kita ini ya semuanya bergantung dengan Abuya ya. Jadi anak Abuya, pokoknya ikut semuanya dengan Abuya itu. Tapi karena ya waktu berjalan, waktu berputar, zaman berputar, beliau meninggal, mau tidak mau ya kita harus melanjutkan, karena itu memang amal jariah beliau supaya perjuangan beliau itu tidak sia-sia. Dan alhamdulillah ya walaupun beliau sudah meninggal, kita yakin doa beliau itu masih mengalir kepada kita, sehingga pondok pesantren itu bisa berjalan sampai sekarang, dan bahkan santrinya pun malah bertambah gitu kan, malah bertambah daripada zaman beliau dulu. Itu semuanya berkat dari doa beliau. Ya mungkin itu sebagian daripada manaqib yang bisa kita ambil dan pengalaman kita secara pribadi dengan Abuya Ahmad Syarwani Zuhri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, yang tentunya saja mudah-mudahan kita bisa mencontoh perilaku beliau dan mengamalkan amalan-amalan beliau yang beliau amalkan, yang beliau sampaikan, yang beliau wasiatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah dari beliau dan doa dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, nanti dilanjutkan oleh Habib Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita mendapatkan permata yang sangat berharga pada malam hari ini, warisan Abuya, yaitu sanad-sanad daripada seluruh ilmu Abuya yang diambil daripada guru beliau, yang insyaallah seluruh jamaah nanti yang memang punya keterkaitan dengan Abuya bisa mendapatkan lewat kami. Nanti kami memintakan khusus kepada guru Jailani untuk memperbanyaknya nanti, jadi jamaah bisa mengambil ke majelis kami insyaallah. Kemudian kita